Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Prelia Azara dari kelas 01 IKPP 0061F Stikes Widodharma Husada Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kerangka tulisan. Kalian semua udah tahu belum apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap, atau kerangka tulisan juga bisa diartikan sebagai rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Yang kedua ada bagian isi, yang mana bagian isi ini terdiri dari menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu ada bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk dalil-dalil, dan sari dari tujuan. Kerangka tulisan ini memiliki berbagai manfaat. Manfaat adanya kerangka tulisan ini adalah yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengulangan. Dan ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Dan yang keempat, berfungsi sebagai miniatur atau prototipe. Nah, setelah kalian tahu apa manfaat dari kerangka tulisan, kalian juga harus tahu syarat kerangka tulisan yang baik dan benar itu seperti apa. Syarat kerangka tulisan yang baik dan benar itu adalah yang pertama, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya mengandung suatu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Dan yang keempat, setiap unit menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Kerangka tulisan juga memiliki langkah-langkah dalam penulisannya, yaitu yang pertama, menambahkan atau merumuskan tesis, yang kedua, menginventarisasikan gagasan bawahan, yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan, yang keempat, mengulangi langkah 2 dan langkah 3 dan menyesuaikan kembali tesis, dan yang kelima, menentukan pola susunan. Kerangka tulisan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan perincian, yang terdiri dari kerangka sementara atau informal. Kerangka sementara atau informal ini biasanya hanya terdiri dari tesis dan pokok. Alasan untuk menggarap sebuah kerangka sementara dapat berupa topik yang tidak kompleks atau karena penulis segera menggarap karangan itu. Dan juga ada kerangka tetap atau formal. Kerangka tetap atau formal ini biasanya timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks atau suatu topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk segera menggarapnya. Dan yang kedua yaitu ada berdasarkan perumusan, yang terdiri dari kerangka kalimat. Kerangka kalimat ialah kerangka karangan yang disusun dalam bentuk kalimat-kalimat lengkap yang menjabarkan ide-ide pokok karangan. Dan ada kerangka topik ialah kerangka karangan yang dituangkan dalam bentuk frasa dan klausa sehingga tampak lebih praktis. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu kerangka tulisan, manfaat dari kerangka tulisan, bagian-bagian dari kerangka tulisan, langkah-langkahnya, dan bagaimana jenis-jenisnya. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.